wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Putirana, NPM saya 020425111268. Saya akan menjelaskan ringkasan tentang rangkuman materi sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mohon izin Bapak Dr. Harul, SPD, MPD, berikan saya kesempatan untuk presentasi tugas saya dalam bentuk video ini. Baik, sejarah bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke sejarah bahasa Indonesia, saya akan jelaskan sedikit tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia secara lokal disebut bahasa Indonesia. Adalah lingua franca utama bahasa Indonesia dituturkan oleh dari 94% penduduk. Tetapi hanya 20% yang menggunakan bahasa utama, yaitu bahasa Jawa. Adalah bahasa utama yang paling umum dituturkan lebih dari 30% penduduk. Nah, kita sekarang akan masuk ke sejarah bahasa Indonesia, yaitu poin utamanya. Akar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau disebut dengan lingua franca di Nusantara sejak abad ke-7. Lingua franca adalah istilah Italia yang bahasa Frank yang mengacu pada bahasa Sabil yang digunakan oleh tentara salib, pedagang, bajak laut, dan budak di wilayah Mediterania dari abad ke-11 hingga ke-19. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke Sumpah Pemuda 1928 sebagai tonggak pengukuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, peresmian sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional menjadi identitas dan jati diri bangsa. Sebagai bahasa resmi negara yang digunakan dalam administrasi, pendidikan, hukum, dan kegiatan kenegaraan lainnya. Fungsi sendiri dari bahasa Indonesia yaitu alat komunikasi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama yaitu alat komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, budaya. Dan ketiga yaitu sarana pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan keempat yaitu sarana peningkatan hubungan antar daerah dan juga antar negara. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan, yaitu bahasa bangsa Indonesia pada tahun 1928. Itulah bahasa Indonesia dikukuhkan dan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia, merupakan cikal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Melayu sejak abad ke-7. Bahasa ini juga menjadi bahasa perdagangan loh dan komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Ya, itu saja yang ingin saya jelaskan tentang bahasa Indonesia yang sangat singkat dan juga sejarah-sejarahnya. Karena ini ringkasan, saya Dian Dwi Putirana cukup untuk menjelaskan tentang materi tersebut. Sekian dari saya Dian Dwi Putirana untuk mengakhiri penjelasan saya. Saya mohon dan berterima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kami dan saya untuk belajar tentang bagaimana pentingnya sejarah Indonesia yang kita sebagai warga Indonesia